Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam Sore, Pak. salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan diskusi kita secara pendidikan dan sore ini kita akan menampilkan presenter kita yaitu Mbak Bella Septianingrum yang akan mempresentasikan sejarah pendidikan masa reformasi ya tadi ya. Ya, silakan langsung saja Mbak Bella. Kita persilakan untuk presentasi selama kurang lebih 20 menit ya maksimal. Setelah itu nanti ada tanya jawab dan diskusi bersama. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Yudi atas kesempatannya. Baik, teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, jelas, Mbak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan di Indonesia masa reformasi. Ya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman bahwa pendidikan itu sangat penting bagi kita. Bahkan pendidikan itu juga sebagai peran agen perubahan. Oleh karena itu, pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi dan juga mencapai tujuan secara nasional. Dan setiap anak itu juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Sebelum itu, kita mengenal terlebih dahulu masa reformasi. Apa sih masa reformasi itu? Jadi, masa reformasi itu adalah upaya untuk menyusun kembali semua tatanan yang mungkin sudah tidak berfungsi atau mungkin sudah ada keretakan gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri, masa reformasi itu dimulai pada tahun 1998, yang mana pada waktu itu juga terjadi krisis moneter ya, yang mengakibatkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dan akhirnya digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Dalam masa reformasi inilah lingkungan sosial politik mulai terbuka. Dan dampaknya sendiri adalah perubahan di segala bidang ya teman-teman, baik itu politik, sistem pemerintahan, bahkan pendidikannya juga. Oke, lanjut. Nah, pada masa era reformasi, pendidikan apakah berubah atau tetap sama seperti yang Orde Lama atau Orde Baru? Kita akan dibahas secara bersama-sama di sini. Ada karakteristik pendidikan, sistem pengajaran pendidikan, kebijakan kurikulum, kebijakan pemerintah. Apakah sama atau berubah? Baik. Karakteristik pendidikannya sendiri. Jadi, pada masa era reformasi, karakteristik pendidikan yang pertama itu tidak terpusat, tetapi terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah. Ini dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Jadi, pendidikan itu dikelola oleh daerahnya masing-masing. Setiap daerah diberi kesempatan untuk mengembangkan pendidikannya masing-masing. Lalu yang kedua, adanya pergantian kurikulum guna untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, menambah kualitas materi pengajaran. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Jadi dapat diartikan bahwa di era reformasi ini banyak sekali terjadi peningkatan mutu ya teman-teman. Yang sebelumnya tadi juga saya sudah sebutkan, yang semulanya itu sentralistik, kemudian beralih menjadi desentralistik. Terpusat dan akhirnya kembali ke otonomi daerah. Lanjut. Nah, untuk sistem pengajaran pendidikannya sendiri, kurikulum pada era reformasi ini berbasis kompetensi ya teman-teman, lebih kontekstual dan mudah untuk digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan di era reformasi terdapat visi dan misi nasional yang bertujuan agar terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa, mencapai manusia yang berkualitas, mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman.
Strategi pembelajarannya pun di era reformasi ini juga sangat bervariatif dan komunikatif. Dan strategi yang digunakan juga bermacam-macam ya, ada problem-based learning, problem solving, experimental learning, dan expository learning. Lanjut. Nah, untuk praktek pendidikannya sendiri itu dibentuk komite sekolah juga, dan untuk mempermudah mulai dibentuklah manajemen berbasis sekolah. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa beralih ya dari sentralistik menjadi desentralistik. Sekolah dapat menentukan kebijakannya, tapi tetap dikontrol oleh pemerintah. Lanjut. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri kurikulum di era reformasi. Yang mana kurikulum yang berkembang di era reformasi ini mengawali pendidikan di Indonesia ya teman-teman dengan mengikuti perkembangan zaman. Penggunaan teknologi dan juga digitalisasi terus berkembang pesat sesuai dengan iptek yang terus berkembang juga. Adanya reformatif dan revolusioner tentunya. Lanjut. Nah, di era reformasi juga terdapat perubahan kurikulum teman-teman, yang mana ada salah satunya adalah KBK, kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, yang mana kurikulum ini aspek. Yang pertama aspek afektif, kognitif, psikomotorik. Dan di KBK sendiri, ruang diskusi sangat terbuka lebar, di mana guru sangat komunikatif dengan siswanya, dan siswa sendiri juga dituntut aktif dalam memperoleh informasi. Jadi tidak hanya terpaku pada guru saja yang memberi sumber, tetapi bisa murid-murid mendapatkan sumber dari pembelajaran lain gitu. Jadi dituntut aktif ya teman-teman. Lanjut, untuk tujuan KBK sendiri, nah ini tadi, guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Jadi siswa harus aktif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang, sumber-sumber lain dari buku lain, dan itu bisa dikomunikasikan dalam pembelajaran di kelas, saling sharing begitu. Lalu lanjut ke ini, kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau bisa dikenal dengan KTSP, tahun 2006. 2006 berarti kita SD ya teman-teman. Ya, yang berorientasi pada mendorong pada lokalitas pendidikan. Yang kedua, siswa juga diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan sistem ataupun silabus yang sudah dibuat oleh pihak sekolah, yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Nah, tujuan dari KTSP sendiri diantaranya adalah bagi tingkat pendidikan SD ya, untuk mencerdaskan pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk pendidikan menengah juga hampir sama, adanya keterampilan hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan untuk menengah kejuruan, ini akhlak mulia serta adanya keterampilan untuk hidup mandiri sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Lanjut pada kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini berorientasi pada pendidikan karakter yang kuat. Dan yang kedua, menuntut siswa lebih mandiri lagi, kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, proses penilaian ini ada 3 aspek, yang mana pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Mungkin kurikulum 13 ini mungkin kita bisa rasakan pada saat kita waktu SMP ya. Tetapi waktu itu masih mengalami sebuah proses percobaan, jadi tidak lama kita merasakan, hanya mungkin 1 semester saja, lalu berganti lagi kepada KTSP.
karena dirasa mungkin kurang matang dalam pengalokasiannya sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh guru sendiri dalam penerapannya. Lalu untuk kurikulum 13 sendiri itu juga menggunakan konsep 5M yang mana mencari sendiri informasi, menemukan, menyampaikan pendapat di depan kelas, mengevaluasi, bahkan menarik kesimpulan secara mandiri. Jadi guru juga sebagai fasilitator saja. Lanjut, untuk tujuan daripada kurikulum 13 sendiri adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup menjadi pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dan peradaban dunia. Lanjut. Nah, ini dia untuk di era reformasi sendiri, yang mungkin saat ini ya teman-teman, bahwa adanya kurikulum merdeka. Berbeda dengan kurikulum 13 sebelumnya yang mana pendidikan karakter sangat kuat yang ditonjolkan. Lalu di kurikulum merdeka sendiri adalah adanya profil pelajar Pancasila. Yang mana di dalamnya itu terkandung ada budaya sekolah, ada ekstrakurikuler sebagai minat dan bakat siswa, lalu ada intrakurikuler yang mana ini menjadi pedoman untuk para guru-guru ya dalam penyusunan modul ajar. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila sendiri itu terdiri dari tema-tema yang mana tema tersebut nanti diturunkan menjadi modul proyek. Dan untuk semua intrakurikuler, bahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sudah ada panduannya masing-masing. Jadi kalau di kurikulum sebelumnya mungkin ada KD dan KI, tetapi kalau di kurikulum Merdeka ini adanya capaian pembelajaran yang dijabarkan secara paragraf dan diturunkan menjadi ATP lalu modul ajar. Begitu. Lanjut. Ini ya teman-teman dari era reformasi juga ada kebijakan dari pemerintah yang mana pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie itu mengalami perubahan kebijakan dengan menghapuskan biaya semester pada tingkat sekolah dasar sampai SMTA, berarti SMA itu ya teman-teman, tahun 1999. Lalu ada pemberian beasiswa untuk tingkat SD dengan jumlah siswa sekitar 1,16 juta, serta kepada siswa SLTP 1,56 juta. Nah, lalu pada masa ini juga diberikan kebebasan eksistensi, bahwa pada masa Orde Baru ya, yang mana terhadap kebijakan NKK, BKK itu dihapuskan. Sehingga aktivitas mahasiswa tidak ada lagi tekanan dari pihak eksternal. Lanjut ke ini, perubahan kebijakan pada masa Gus Dur. Adanya penerbitan undang-undang tadi ya teman-teman, bahwa mengenai pemerintahan daerah. Kebijakan ini mengatur secara mandiri pemerintah daerah, maksudnya pemerintah daerah sebagai pengatur secara mandiri terhadap kebijakan-kebijakan mengenai bidang-bidang di dalamnya kepada pembangunan wilayahnya sendiri. Nah, pendidikan itu termasuk ke dalam perubahan kebijakan daerah tersebut. Itu termuat dalam pasal 11 yang berkaitan seputar permasalahan pendidikan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Lalu, kesimpulannya adalah bahwa
perkembangan kurikulum itu ibaratkan seperti pondasi bangunan. Ketika pondasi bangunan sudah mulai rusak ya teman-teman, itu tidak bisa lagi dipakai. Maka harus segera diganti dengan yang baru. Dan itu juga dilihat dari aspek kehidupan dan globalisasi. Maksudnya dari globalisasi, iptek yang terus berkembang pesat, kita juga harus menyesuaikan. Kita tidak akan lagi menggunakan kurikulum yang lama. Kita juga harus adanya pembaruan agar menjadikan itu lebih baik lagi dari sebelumnya. Lalu, kesimpulan berikutnya adalah pada era reformasi ini, pendidikan difungsikan sebagai peningkatan kualitas dan tidak terpusat, tetapi terfokus pada pengelolaan masing-masing daerah. Begitu, teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan mengenai presentasi pada sore hari ini Terima tentang kasih. pendidikan di Indonesia pada masa reformasi. Ya, terima kasih Saudari Bella Septianingrum. Wah, ini presentasi yang luar biasa ya. Dengan bahan presentasi yang sistematis, lengkap, detail ini ya, saya kira ya. Holistik ya. Wah, ini saya belum tentu bisa ini bikin bahan presentasi seperti ini ya. Ini ya, luar biasa lah ya. Terus ya detail juga nih ya, lengkap juga ya. Kronologis juga. Urutannya ini cukup jelas ya. Dari awal sampai hari ini gini-gini. Bahkan sampai sudah ke kurikulum merdeka ini. Nah, luar biasa. Ya, silakan yang mau menambahkan, mungkin bingung mau menambahkan mana ini ya. Lengkap semua ya. Tapi mungkin ada apa ada barangkali ada yang penjelasan yang terlewat barangkali atau perlu penjelasan lebih lanjut. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yudi atas Ya, pujiannya. Baik teman-teman. Ya, teman-teman bingung juga mau tanya apa nih ya, kok lengkap sekali ya. Tapi pasti ada lah celah untuk kita bertanya ini, pastilah ya. Ya, silakan. Sambil menunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan ya, ini sedikit saya tambahkan, Mbak. Ada yang terlewat tadi, Mbak, ini ya. Tentang Undang-Undang Pendidikan Nasional. Sepertinya tadi Oh iya Pak, baik Pak. ya disebut ya. Okay. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di masa reformasi itu adalah Undang-Undang nomor 20 ya, tahun 2003. Itulah yang sampai sekarang masih berlaku ya. Sebelumnya itu tahun 89 itu ya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Sisdiknas ya, yang meregulasi semua pendidikan yang berjalan di Indonesia itu ya dengan undang-undang itu ya. Ya silakan, barangkali sudah ada. Ya barangkali sedikit bisa saya identifikasi ya tentang ciri-ciri pendidikan pada masa reformasi ini yang sudah dijelaskan sudah sama Mbak Bila tadi ya. Pertama yang cukup mendasar itu adalah pendidikan yang bersifat desentralistik ya, yang saya sebutnya sentralistik menjadi desentralistik. Pengelolaan pendidikan tidak hanya semua diambil alih oleh pusat, tapi daerah-daerah, provinsi, kabupaten itu diberi kewenangan, sebagian kewenangannya ya, untuk mengelola pendidikan. Nah, misalnya provinsi ini mengelola sekolah menengah ya, sekolah menengah atas, kabupaten kota mengelola sekolah menengah pertama dan sekolah dasar pendidikan dasar ya, itu adalah bagian dari implementasi desentralisasi dalam pendidikan ya, dengan adanya limpahan wewenang, sebagian wewenang ya dari pendidikan ini ke daerah-daerah desentralisasi. Kemudian kurikulumnya ini kurikulum yang lebih ke tadi ya, peningkatan kualitas SDM ya. Sehingga jadi penting dari pendidikan di kurikulum pendidikan pada masa ini adalah peningkatan terus dalam kompetensi Islam. Sudah diawali dulu dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK ya. Terus sampai saat ini pun sebenarnya intinya adalah masalah kompetensi ya. Peningkatan kompetensi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM. Kalau dulu itu banyak diarahkan pada penyiapan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan ya pada masa Orde Baru. Nah,
sekarang sudah penyiapan SDM yang berkualitas, yang nanti bisa di apa ya di mana saja lah ya bergerak ya, di mana saja, tidak hanya untuk pembangunan ya, pembangunan ekonomi terutama, tapi untuk semua ya, itu bisa nanti masuk ke sana gitu. Dari sisi kurikulum gitu ya. Kurikulumnya juga tidak seperti dulunya, ya tidak seperti dulu yang sangat sentralistik juga. Nah, sekarang daerah-daerah juga diberi wewenang ya untuk mengembangkan kurikulum. Bahkan tidak hanya daerah-daerah yang bisa misalnya mengembangkan muatan kurikulum lokalnya, bahkan guru sampai di dekat kelas pun bisa mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang sudah disusun oleh pemerintah atau kementerian itu tidak sepenuhnya harus persis dipraktekkan ya bagaimana adanya, tapi bisa dikembangkan di kelas oleh guru ya, tentu sesuai dengan ya, ketersediaan sarana prasarana ya, kondisi atau karakteristik siswa, guru dan sebagainya ya, itu semua bisa dikembangkan di tingkat kelas. Sehingga ada manajemen di tingkat sekolah ya, nah, sehingga ada manajemen berbasis sekolah dulu ada ya, MPS. Nah, itu adalah bagian dari implementasi desentralisasi ya. Sekolah pun bisa mengelola pembelajaran. Dan guru, bahkan guru sampai ke tingkat kelas pun bisa ya. Tidak harus semua guru menerapkan metode ini ya. Tidak. Ya. Disesuaikan dengan kontekstual tadi ya, kondisional ya. Terus sisi lain ya juga peran masyarakat dalam pengelolaan ya, pendidikan ya, peran masyarakat. Kalau dulu barangkali belum ada ya, setelah reformasi itu ada peran masyarakat. Itu dalam bentuk dibentuknya komite-komite sekolah. Nah, jika masyarakat itu menjadi pintu masuk ya bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan ya, terutama di sekolah-sekolah, ada komite sekolah. Terus dari disinggung tadi ya Pak Bella itu ya. Ya silakan. Adakah? Pak RT mana ini Pak RT? Pak izin Pak RT ya. Wah, ini dengan penampilan yang berbeda sore ini. Silakan. Atau Mbak Bella mau menambahkan? Monggo teman-teman. Cukup Pak kalau dari saya. Oh, ya, secara kurikulum kita sudah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum ya secara reformasi ya, ada KBK, terus ada KTSP, ada K13, dan terakhir ini kurikulum merdeka. Sebenarnya itu adalah sebuah kontinuitas ya, keberlanjutan. Bukan sesuatu yang kemudian berubah begitu saja secara revolusioner, tapi saling apa ya, ada keberlanjutannya, keberlangsungannya ya dari satu kurikulum ke kurikulum lain. Hanya memang karena tuntutan perkembangan masyarakat, tuntutan perkembangan teknologi dan seterusnya, kemudian ya kurikulum terus mengalami perubahan ya, menyesuaikan dengan berbagai kondisi tadi ya. Sampai hari ini kita mulai menerapkan kurikulum merdeka. Dan ya beberapa istilah ada perubahan ya. Kalau dulu di K13 ada KIKD, nah sekarang diganti dengan capaian pembelajaran atau learning outcome LO ya. Tidak hanya di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, di kampus pun begitu ya, di perguruan tinggi. Itu sekarang juga menggunakan istilah LO, learning outcome, capaian pembelajaran. Itu istilah-istilah teknis ya, yang menyertai perubahan kurikulum biasanya selalu ada istilah-istilah baru ya, istilah-istilah teknis ya. Yang walaupun sebenarnya secara substansi ya tidak jauh beda ya dengan yang sebelumnya ya. Seperti misalnya juga di kurikulum 13 itu ada RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Di kurikulum merdeka tidak selalu bernama RPP. Bisa saja bernama modul ya, modul pembelajaran. Itu juga sama sebenarnya fungsinya seperti RPP ya. Kayak ya, secara istilah-istilah memang kita mesti ya menyesuaikan ya istilah yang melekat pada setiap perubahan kurikulum. Kurikulum merdeka sebenarnya ya masih seputar peningkatan kualitas SDM ya melalui apa, peningkatan kompetensi siswa ya. Hanya
sekarang lebih dilengkapi lagi lah ya, ditambah dilengkapi lagi. Kalau dulu mungkin siswa lebih banyak meningkatkan kompetensinya dengan cara belajar yang di dalam kelas, dengan metode-metode yang mungkin tidak terlalu banyak. Wah, sekarang metodenya lebih diperbanyak ya, lebih atau semakin menggunakan metode yang berpusat pada siswa, student center learning ya. Terus pembelajaran di luar kelas juga terbuka ya, dibuka ya. Kalau yang belajar di luar kelas ya, seperti di bukan begitu kan, begitu ya, dengan guru merdeka, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampusnya, di luar kelasnya ya. Ya saya kira itu saja ya, perluasan-perluasan, pengembangan-pengembangan dan seterusnya ya. Sehingga memang ada kesan kadang-kadang ya, selama reformasi ini, sejak reformasi ya, itu perubahan pendidikan itu cenderung lebih bersifat apa yang disebut dengan eratik. Eratik. Eratik itu seperti tambal sulam lah ya. Ya karena kurikulum sebelumnya ada yang kurang, terus ditambah biar lebih kuat ya, biar lebih lengkap. Terus begitu ditambah terus dilengkapi dan sempurnakan ya, sehingga ya nanti akan semakin sempurna, semakin baik dan semakin sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat ya, dengan perkembangan zaman itu ya. Itu wajar lah ya. Kalaupun kita akan melakukan perubahan kurikulum yang secara perubahannya mendasar sekali barangkali ya, wah itu malah mungkin bisa terjadi kebuntangan ya. Ya, ya suatu yang wajar lah ya, perubahan kurikulum ada tambal sulamnya ya, ada yang ditambah, ada yang kurangi, ada yang semakin ditambah, dilengkapi dan seterusnya. Itu namanya bersifat eratik. Ya silakan nih, cara Dwi Gali, rambutnya masih seperti itu juga ya, belum ada perubahan pada rambut ini. Tutup, Pak. Potong rambutnya tutup lah. Kalau saya cukur, saya potong bisa loh, saya potong rambut. Boleh, Pak, boleh. Rambutnya tidak bisa dipotong tuh, Pak. Nah, guntingnya nggak mempan loh. Iya, nggak mempan. Oh, dulu saya ini cerita sedikit ya. Waktu di kos itu ya, itu salah satu profesi sampingan saya itu tukang potong rambut loh. Ya sebisa saya ya. Kalau dulu di rumah kan, sewaktu masih SMA di rumah itu kan saya sering diminta untuk potong rambutnya bapak saya, adik saya. Lama-lama kan agak bisa ya potong rambut. Nah begitu mahasiswa kos, teman-teman itu kan, ya tuh saya sekali-kali potong rambut teman satu kos. Ada yang melihat ini potongannya lumayan ya, lumayan layak lah ya. Gitu. Akhirnya beberapa minta juga dipotongan rambutnya ke saya. Nah, terus gratis sama bayar? Kalau di tempat potong rambut Madura hasilnya kan bayar ya. Ya kalau saya kira-kira waktu itu gimana nih? Gratis. Gratis. Tapi ya masa tega ya. Saya sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, konsentrasi ya. Potong rambut itu kan nggak mudah ya. Nanti kalau kesalahan sedikit saja kan bisa rambutnya nggak karuan malah bentuknya ya. Atau ibaratnya setelah selesai potong rambut, saya diajak sorenya ya misalnya, diajak warung makan dan diajari makannya ya. Jadi dapat imbalan makan gratis lah ya. Ya bagaimana nih? Wah, sudah sangat jelas cukup. Pak RT ini malah pakai kacamata. Lanjutkan kultum ini. Jam berapa ini? Wah, sudah jam 5 ya. Ini mancingnya kultum ya. Tidak ada.